turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'a asyara fi fadilatil faridati. Al-babur rabi'a asyara utawi bab kang kaping 14 iku fi fadilatil faridati ing dalem nerangake keutamaane amal fardu ing dalem nerangake keutamaane amal fardu. Qala dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Bunia dibangun apa al-islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati an rupane nyekseni sak temene kelakuan rupane nyekseni sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan
wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wa iqamis sholati lan jenengake salat, wa itaiz zakati lan bayarake zakat, wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah, wa saumi Ramadhana lan poso Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 hal. Pertama, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Kedua, menjalankan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. 5 hal tersebut yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Rukun itu adalah unsur-unsur pembentuk suatu bangunan. Jadi kalau Islam itu diibaratkan sebagai bangunan, maka unsur-unsurnya itu adalah rukun Islam. Lantainya itu syahadat, kemudian tiangnya sholat, ya, atapnya itu zakat, ya, dan seterusnya sampai membentuk satu bangunan komplit. Orang yang tidak menjalankan rukun Islam dengan alasan malas, maka dia berdosa. Tetapi kalau tidak menjalankannya itu karena mengingkari hukumnya, mengingkari kewajibannya, maka bisa jadi dia akan tergolong menjadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu sholato sira kabeh khamsakum ing 5 waktu sira kabeh wa zakku lan zakato sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira wa sumulan poso sira kabeh syahrakum ing ulan sira kabeh wa hajju
lan hajiyo sira kabeh baita rabbikum ing daleme pangeran sira kabeh baita rabbikum ing daleme pangeran sira kabeh tadkhulu mongko mlebu sira kabeh jannata rabbikum ing swargane pangeran sira kabeh biwairi hisabin kelawan tanpa hisab biwairi hisabin kelawan tanpa hisab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Haji di Baitullah istimewa, yaitu masuk surga tanpa hisab. Orang kelak di hari kiamat, hari pembalasan, itu seluruh apa yang kita kerjakan di dunia akan dihisab oleh Allah. Bukan hanya terkait ibadah, bahkan hal-hal yang sifatnya itu mubah, yang sifatnya boleh, itu juga akan dihisab, ditanya. Yang paling lama hisabnya itu adalah orang kaya. Orang yang punya harta itu hisabnya sangat lama. Ya, kalau orang miskin ya hisabnya tidak lama. Mau dihisab apanya, wong kucing aja nggak punya. Kalau orang kaya karena dia punya apa-apa, punya harta berlimpah, punya rumah banyak, kendaraan banyak, bahkan kadang punya istri juga banyak, maka hisabnya pun juga akan lama. Ya, satu-satu ya, satu persatu, satu-satu semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama terkait harta itu ditanya dari mana mendapatkannya dan kemana mentasarufkannya. Ketika kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, sholatnya bagus, zakatnya selalu ditunaikan, puasanya juga komplit, kemudian haji di Baitullah juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tadkhulul jannata bighairi hisab, akan masuk surga tanpa hisab. Di saat orang lain kebingungan menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban tentang kehidupan di dunia, dikasih umur 63 tahun, dipakai apa saja sehari-harinya. Itu semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti yang menjawab pertanyaan itu bukan mulut kita, karena mulut kita ditutup. Yang menjawab pertanyaan adalah seluruh anggota tubuh kita. Kaki akan melaporkan kemana saja dia digunakan berjalan. Tangan akan melaporkan untuk apa aja gerakan tangan itu dilakukan. Begitu juga seterusnya, semua anggota tubuh akan melaporkan masing-masing. Secara rasionalnya dalam tiap tubuh kita ini terpasang memori. Ya, seperti memori HP itu kan tujuannya untuk menyimpan data. Dalam setiap anggota tubuh kita itu juga tersimpan memori yang bisa merekam seluruh kejadian yang kita kerjakan. Ya, memorinya
memorinya yaitu ada di tubuh masing-masing ya, sehingga tidak mungkin salah memori. Kalau data dalam komputer itu disimpan dalam hard disk komputer sekarang, laptop paling besar itu kapasitasnya berapa tera, itu ada sekian banyak tera, sangat besar, tetapi masih kalah dibanding data yang ada di dalam tubuh kita karena direkam selama masa hidup kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-salatu utawi salat iku imaduddin, cagake agama. Faman mongko utawi sapa wonge iku akoma ngedekake sapa man as-sholata ing salat, faqad akoma mongko teman-teman ngedekake sapa man ad-dina ing agama. Waman lan utawi sapa wonge iku taroka ninggal sapa man ha ing salat, faqad hadama mongko teman-teman ngrubuhake sapa man ad-dina ing agama. Salat itu tiangnya agama. Siapa saja yang menjalankan salat berarti dia menjaga agama. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Apalagi salat itu merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertama, maka berarti kedudukannya itu sangat istimewa dan sangat menentukan amal-amal yang lain. Kalau sholatnya bagus, amal-amal yang lain juga dihitung bagus. Kalau sholatnya jelek, kualitasnya rendah, sering bolong-bolong, maka amal yang lain juga akan terimbas, ikut dinilai jelek. Apa-apa itu kan kelihatan dari pertamanya. Kalau pertamanya bagus, seterusnya juga jadi bagus. Saking pentingnya sholat, sampai untuk mensyariatkannya itu Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amal-amal lain yang langsung ketemu. Yang ada ya sholat itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai bukti pentingnya sholat. Sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Yang berat dari sholat itu karena sehari 5 kali dan waktunya itu
di waktu-waktu yang kadang orang sibuk, kadang orang istirahat, kadang orang masih ngantuk. Karenanya maka sholat yang paling diminati itu adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu saat orang senggang. Kalau sholat yang lain, zuhur ketika orang masih di kantor, asar ketika orang perjalanan pulang, isya saat orang kecapean, subuh saat orang masih tidur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa zakat malaha wa shomat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Al-mar'atu utawi wong wadon iku idza shollat nalikane salat sapa mar'ah khamsaha ing limang waktune mar'ah wa zakat lan bayar zakat sapa mar'ah malaha ing bandane mar'ah wa shomat lan poso sapa mar'ah syahroha ing ulane mar'ah wa hajjat lan haji sapa mar'ah baita rabbiha ing daleme pengirane mar'ah wa ata'at lan bekti sapa mar'ah ba'laha ing bojone mar'ah wa ahsanat lan ngreksa sapa mar'ah farjaha ing farjine mar'ah tadkhulu mongko mlebu sapa mar'ah ing swarga kang karep sapa mar'ah saat kang karep sapa mar'ah. Kalau seorang wanita sholat 5 waktu rajin, membayarkan zakat hartanya, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji, kemudian mentaati suaminya, lalu menjaga kemaluannya, maka dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Surga itu pintunya sangat banyak. Ada surga namanya Ar-Rayyan, dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Ada surga yang dikhususkan untuk orang sholat.
Ada surga dikhususkan untuk orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan begitu juga seterusnya. Pintu surga itu sangat banyak. Tetapi kalau ada wanita sholat juga iya, puasa iya, zakat iya, haji juga iya, kemudian mentaati suaminya, lalu menjaga kemaluannya, dia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun, terserah sesuai dengan keinginannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alamun wa alamul imani as-shalah. Likulli syai'in iku tetep keduwe saben-saben suwiji. Alamun utawi gendero, wa alamul imani utawi genderone iman, iku as-sholatu, sholat. Segala sesuatu itu punya bendera, punya tanda. Dan tanda iman itu adalah sholat. Artinya kalau dia sholat berarti beriman, kalau tidak sholat ya tidak beriman. Maka sholat itu sebagai patokan apapun, sebagai bukti keimanan seseorang, ya sholat. Karena iman itu tidak hanya diyakini dalam hati, diamalkan, diucapkan dengan lisan, tapi juga harus dikerjakan dengan anggota. Jadi antara mengerjakan anggota itu dengan sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fid du'ifaini al mar'atil armalati wasobiyyi al yatimi. Ittaku wedya sira kabeh, ittaku wedya sira kabeh Allaha ing Allah, fis sholati ing dalem salat. Ittaku wedya sira kabeh Allaha ing Allah, fis sholati ing dalem salat. Ittaku wedya sira kabeh Allaha ing Allah, fis sholati ing dalem sholat. Ittaku wedya sira kabeh Allaha ing Allah, fima ing dalem barang malakat kang miliki apa aimanukum
pira-pira tangan tengen sira kabeh. Apa aimanukum pira-pira tangan tengen sira kabeh. Ittaqu wedya sira kabeh Allah ing Allah fid dha'ifaini ing dalem wong loro kang apes. Fid dha'ifaini ing dalem wong loro kang apes. Almar'ati rupane wong wadon, al armalati kang rondo, wasopiyi lan bocah cilik, al yatimi kang yatim. Takutlah, maksudnya takutlah itu disuruh untuk menjaga, ya, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu, jagalah sholatmu sampai 3 kali. Hal itu merupakan penekanan untuk benar-benar menjaga sholat. Jangan sampai teledor, males, apalagi meninggalkannya. Setelah sholat disebutkan 3 kali. Yang keempat, takutlah atau jagalah budak. Sekarang budak sudah tidak ada. Berikutnya, jagalah 2 orang yang lemah. Pertama janda, kedua anak yatim. Janda itu disifati lemah karena dia hanya seorang, ngurusi dia sendiri dan ngurusi putra putrinya. Ketika masih lengkap, yang mencari harta, mencari rizki itu suaminya. Tetapi tatkala sudah jadi janda, dia jadi bapak sekaligus jadi ibu. Ada perempuan janda punya anak 10, nah, itu bisa merawat anak-anaknya semua, bisa merawat anak-anaknya semua. Ya syukur kalau dibantu ya Pak Eko, dinikahi Pak Eko ya. Paling enggak mau karena anaknya kebanyakan. Ya dia kalau jandanya itu muda belum punya anak ya mau. Ya ini janda anaknya 10, sudah sepuh, semua rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput, kalau senyum giginya sudah tidak ada. Dulu waktu mudanya dipakai rebutan, ya dijadikan sebagai rebutan karena masih cantik. Ya sekarang kalau ketawa semua orang bisa lari. Ya jangankan orang, ya dia sendiri aja ngaca terus ketakutan. Ini bukan saya tapi mak lampir. Itu janda. Janda ya, keistimewaan perempuan itu luar biasa ya. Orang tua itu nanti kalau sampean sudah jadi orang tua, rasa welas asih teng anak itu lebih besar orang tua dibanding belas kasihan anak ke orang tua. Buktinya janda punya anak 10, dia bisa menghidupi putra putrinya. Tetapi anak 10 belum tentu bisa menghidupi ibunya yang hanya 1.
Karenanya banyak anak-anak pendidikan dengan sebaik-baiknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shallu kama raaitumuni usolli. Shallu salato sira kabeh kama raaitumu kaya oleh ningali sira kabeh ni ing ingsun usolli hale salat ingsun. Salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikanku salat. Ini merupakan penjelasan dari Nabi terkait tata cara sholat. Kalau dalam Al-Quran perintahnya hanya umum, wa aqimus sholat, jalankanlah sholat. Namun prakteknya itu ada dalam hadis. Kalau kita hanya berpegangan pada Quran, kita tidak tahu apa-apa. Banyak hal yang kita lewatkan. Baru setelah kita memahami hadis, kita tahu praktek sholat. Tidak cukup sampai situ, ya, tahu caranya, mana yang syarat, mana yang rukun, mana yang sunnah-sunnah dalam sholat. Itu dari pendapatnya ulama. Rasul tidak mengajarkan ini rukun sholat, ini sunnahnya, ini sunnah hayat, sunnah abad. Rasul ngajari tidak ngajari. Yang ngajari siapa? Para ulama. Sehingga tidak cukup Quran hadis itu nggak cukup, harus menggunakan pendapatnya ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Man utawi sapa wonge iku taroka ninggal sapa man as-sholata ing sholat muta'ammidan halen jarak faqad kafaro mongko teman-teman kufur sapa man jiharon kelawan terang-terangan. Jiharon kelawan terang-terang. Orang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka dihukumi kafir secara terang-terangan. Ya, kafir itu artinya banyak. Ya, kafir itu kadang kufur nikmat, bisa jadi juga kufur nikmat, atau kufur keluar dari agama dan seterusnya. Jadi kafir itu maknanya tidak hanya satu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna mastunibatil kabair wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayyamin as-sholawatu
As-sholawatu utawi piro-piro salat. As-sholawatu utawi piro-piro salat al-khumsu kang lima iku kafaratun dadi kafarah lima kedue barang bainahunna ing dalem antarane salat majtunibat selagine doi opo al-kabairu piro-piro dosa gedhe. Al-kabairu piro-piro dosa gedhe. Wal jum'atu utawi Jumat ilal jum'ati maring Jumat liya, ya ilal jum'ati maring Jumat liya iku kafaratun dadi kafarah lima maring barang loro. Salat 5 waktu itu menghapuskan dosa antara satu waktu dengan waktu yang lain. Artinya kalau sholatnya itu 5 waktu berarti 24 jam dosa kita terhapuskan. Syaratnya selama kita menjauhi dosa besar. Jadi yang bisa dihapuskan oleh sholat, oleh ibadah-ibadah lain itu dosa-dosa kecil. Yang dosa besar ya harus dimintakan taubat. Maksudnya seperti itu. Satu Jumat dengan Jumat yang lain berarti dalam seminggu itu bisa dihapuskan oleh Jumatan yang pertama plus 3 hari. Jadi hari ini hari Jumat ya, maka dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah ya, plus hari 3 setelah Jumat. Hadis yang terakhir waqala sallallahu alaihi wasallam man jama'a bainas sholataini min ghairi udhrin faqad ata baban min abwabil kabair. Man utawi sapa wonge iku jama'a ngumpulake sapa man bainas sholataini ing dalem antarane salat loro. Man utawi sapa wonge iku jamaah ngumpulake sapa man bainas sholataini ing dalem antarane salat loro min ghairi udhrin saking tanpa uzur fakot ata mongko temen-temen nekani sapa man baban ing lawang min abwabil kabairi saking pira-pira pintune dosa gedhe. Min abwabil kabairi saking pintune pira-pira dosa gedhe. Barang siapa yang menjamak 2 sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia mendekati pintu dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa.